Halo teman-teman, selamat datang di video praktikum yang ke-9 yaitu tentang ThinkSboard. Sebelum masuk ke videonya, aku akan menjelaskan dikit tentang ThinkSboard. Jadi ThinkSboard itu sebuah platform IoT yang open source yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pintar, mengumpulkan data dan menampilkan hasilnya dalam bentuk dashboard interaktif. Nah, dengan ThinkSboard ini kita bisa mengelola perangkat IoT kayak ESP32, ngirim data sensor melalui protokol MQTT, terus habis itu ngelihat data secara real time di dashboardnya. Selain itu, ThinkSboard itu juga nyediain fitur rule engine, yaitu aturan otomatis yang bisa kita buat. Contohnya aja nih, misalnya kalau suhunya ngelebihi batas tertentu, sistem itu bisa langsung ngasih notifikasi atau nyalain aktuator. Tapi di praktikum ini, saya menggunakan ESP32 di Workview untuk mengirim data suhu dan kelembapan ke ThinkSboard. Nah, data tersebut itu nanti ditampilkan dalam bentuk grafik dan bau di dashboard, sehingga kita bisa langsung mantau kondisinya secara langsung. Nah, di sini langsung aja kita ngelakuin prakteknya. Jadi di sini kita punya ESP32. Nah, di ESP32 ini kita butuh satu rangkaian lagi, yaitu si DHT22. Nah, untuk menghubungkannya itu si pin VCC di DHT22 ini kita sambungkan ke sini, ke V3 di ESP. Nah, habis itu yang ini, yang SDA ini kita sambungin ke pin 15 di ESP. Habis itu yang ground ini kita sambungin ke ground 1 di ESP32. Nah, udah begini. Habis itu kita kopas aja kodenya pakai kode yang ini yang saya kopas. Nah, jadi untuk menghubungkan sensor ke DHT dengan perangkat WiFi ini kita input juga, masukin include WiFi. Habis itu di sini ada PubSub client. Nah, PubSub client ini nanti akan kita tambahkan ke library manager. Habis itu yang ini juga untuk komunikasi dengan sensor di HD. Ini kita bakal masukin juga ke library. Nah, untuk DHT pin ini untuk menentukan pin data pada perangkat. Ini dimaksud tuh yang ini ya. Jadi kalau misalnya ini mau dirubah, yang di sini tuh juga harus dirubah. Habis itu ini untuk nyambungin ke si ThinkSboard-nya yang di sini. Ini kita ganti ini aja. Nah, habis itu di sini library manager kita tinggal tambahin aja, yaitu si PubSub client yang ini sama si DHT sensor ini. DHT sensor library for ESPX. Nah, kalau udah kita ke halaman ThinkSboard. Nah, di sini kita tinggal login aja. Nah, ini kalau udah login, di sini di entities, dan device. Ini kita klik aja. Habis itu kita tambahkan di sini add
new device. Nah, di sini kita isi namanya itu kelembapan suhu. Ini labelnya Workme. Sebenarnya labelnya bebas, mau pakai apa aja. Terus ini device profile-nya default. Ini juga. Udah, habis itu tinggal kita add. Nah, udah gini, terus kita close. Habis itu, ini kita klik aja. Habis kita klik di bagian, terus di bagian manage credential, kita klik. Habis itu kita pilih yang ini, MQTT Basic. Nah, client ID ini isinya itu yang ini guys. MQTT buat client ID, terus habisnya username, terus ini yang passwordnya. Jadi ini kita tinggal ganti aja jadi IoT 155. Username-nya tadi 155, passwordnya ini 1234. Bisa main aja kayak yang ini ya guys. Kalau udah, habis itu kita save. Nah, setelah itu ya kita kembali ke halaman Workme, terus kita mulai simulasinya. Untuk compile-nya itu memang lama, jadi perlu ditunggu dulu beberapa saat. Nah, di sini ya. Ini udah kelihatan publish suhunya 24 dan kelembapannya 40. Data ini udah bisa kita lihat di ThinkSboard karena dari Workme ke ThinkSboard itu udah connect. Kita cek aja di sini. Itu ada di bagian latest elementary. Nah, ini pilihan suhunya itu 24 derajat. Habis itu si kelembapannya itu 40. Udah sama kayak yang di sini. Nah, terus untuk ngaturnya ada di sini. Jadi kalau misalnya di sini kan defaultnya 24 ya, sama kayak sini isinya 24. Terus ini 40, ini juga 40. Kalau misalnya mau diganti itu tinggal diubah aja suhunya jadi sekian. Nah, habis itu ininya jadi segini. Nah, di sini kan udah pindah nih. Udah isinya udah baru lagi, jadi ngikutin yang ini. Temperaturnya suhunya 66, humidity-nya itu 77. Jadi mau diulang running atau tetap itu bakal terus update. Kalau misalnya kita cek di ini di ThinkSboard, itu juga datanya udah data yang terbaru. Nah, habis itu kita pilih salah satu. Misalnya di sini saya pilih yang suhu dulu. Habis itu pilih yang ini, show on widget. Nah, di sini pilihnya itu buat nampilinnya itu yang ini. Bukan. Yang ini. Analog Gorgeous. Bisa dipilih-pilih guys tampilannya. Habis itu bisa juga ditambahin ke dashboard. Kalau misal mau ke itu dashboard, terus pilih nama gitu. Ini karena aku belum punya new dashboard detail gitu. Misalnya copy dulu. Coba lagi yang kelembapan. Ini show on widget. Habis itu pilihnya yang tadi yang digital gorgeous. Mantap. Nih. Ini mau aku tambah ke dashboard yang udah ada Workme 9 set gitu. Close-nya yang ini. Jadi kalau mau lihat di dashboard kita tinggal add nah kita tinggal ini udah deh muncul di dashboard.
Kalau misalnya ini mau kita ganti lagi jadi 33, terus ininya juga 35, tinggal tunggu ke update aja di sini. Udah ke update. Nah, di dashboardnya juga bakal ke update. Tuh, gitu. Ya, jadi Thingsboard itu solusi yang kayak mudahin kita belajar dan bangun sistem IoT. Jadi praktek kita itu dengan kombinasi SI32 dan Thingsboard, kita bisa ngebuat proyek sederhana sekaligus bisa memahamin konsep dasar dari IoT. Terima kasih udah nonton praktikum dari Thingsboard ini. Terima kasih.